Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ahibati fillah, sidang jamaah sholat isya yang insya Allah akan disambung dengan sholat tarawih. Yang pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmatnya berupa rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menunaikan sholat isya secara berjamaah. Ahibati fillah, terkadang kita butuh duduk sendiri, merenungi kehidupan kita tentang bekal apa yang akan kita siapkan untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Mungkin sebagian kita merasa kita sudah banyak melakukan amal-amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan sebagian lagi mungkin sudah menghitung-hitungnya. Aku telah melakukan ini, aku telah melakukan itu. Akan tetapi coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita memiliki amalan yang secara istiqomah kita kerjakan selama bertahun-tahun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah", amalan yang paling dicintai oleh Allah, atau dalam riwayat lain, "Khairul a'mali ilallah", sebaik-baik amalan di sisi Allah, adwamuha wa inqallah, amalan yang berkesinambungan, yang kontinu, yang dikerjakan secara istiqomah walaupun amalan itu kecil atau amalan itu sedikit. Mungkin di antara kita ada yang pernah berniat atau berjanji dalam diri kita sendiri, aku akan membaca Quran sehari 1 lembar. Namun berapa lama kita bertahan melakukan hal tersebut? Ada juga yang berjanji, berniat, aku akan puasa Senin Kemis tiap pekan. Namun dalam setahun berapa kali kita puasa sunnah? Ahibati fillah, Bilal bin Rabah, suara terompanya terdengar di surga, padahal beliau masih hidup. Beliau belum meninggal waktu itu. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Bilal, amalan apa yang kau kerjakan sehingga terompamu sudah terdengar di surga?" Apakah hal itu terjadi karena Bilal mengerjakan amalan-amalan yang besar, atau karena Bilal pernah disiksa di Mekah kemudian siksaan itu berlalu? Maka Bilal bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak tahu. Akan tetapi aku tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat sunnah setelah bersuci tersebut." Dan itu yang dijaga Bilal, itu yang dikerjakan secara istiqomah terus-menerus, secara kontinu. Kemudian pernah juga sahabat Nabi datang kepada Rasulullah mengadu karena banyaknya syariat, banyaknya amalan-amalan dalam Islam, sehingga dia minta wasiat, minta nasihat, "Wahai Rasulullah, tolong berikan aku satu amalan yang aku bisa berpegang teguh terhadap amalan tersebut." Maka apa jawaban Nabi? "La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah." Janganlah engkau biarkan lisanmu kering dari zikir kepada Allah. Terkadang kita ini semangat, tapi kita tidak istiqomah. Padahal kita tahu pintu surga ada 8. Dan seseorang akan masuk ke dalam pintu-pintu tersebut sesuai dengan amalan yang ia kerjakan secara istiqomah, secara kontinu, secara terus-menerus. Terlebih kita berada di bulan Ramadan, yang kita setiap hari melakukan amalan-amalan yang wajib maupun amalan-amalan yang sunnah.
Amalan apa saja yang sudah kita latih, nah, sudah kita istiqomahkan, sudah kita biasakan, maka jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan. Apa itu hamba Ramadan? Hamba Ramadan adalah orang-orang yang taat, patuh, beramal soleh hanya waktu Ramadan saja. Akan tapi ketika Ramadan lewat dari dirinya, ketika Ramadan pergi dari dirinya, maka pergi pula imannya, pergi pula amal solehnya. Maka ahibati fillah, kita pilih dari amalan-amalan tersebut mana yang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kita istiqomah melakukan amalan tersebut. Karena kita tahu bahwasanya kita masuk surga Allah bukan karena amalan kita, kan tapi karena rahmat Allah. Sehingga kita belajar dari sekarang, berniat untuk menjadi muslim yang baik. Karena seyogyanya seorang muslim itu harus punya amalan andalan, amalan pamungkas, sehingga kita mengetuk pintu rahmat Allah tersebut dengan amalan-amalan yang indah, amalan-amalan yang tulus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dijelaskan para ulama, salah satu ciri amalan yang tulus ikhlas karena Allah, amalan yang dikerjakan secara kontinu atau terus menerus. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.